Eh, Eukaryotik artinya inti yang sebenarnya. Itu berasal dari bahasa Greek, eu itu true atau sebenarnya, dan karyon itu kernel. Ini mengacu kepada nukleus ya. Sementara prokaryotik itu artinya sebelum nukleus. Itu juga dari bahasa Greek, pro itu before atau sebelum ya. Ini menggambarkan uh, evolusi awal dari sel prokaryotik. Nah, di dalam sel eukaryotik di sini, bagian dalam dari tipe sel ini ada yang disebut dengan sitoplasma. Ini adalah mengacu kepada daerah yang ada di antara inti dan membran plasma. Di dalam sitoplasma sel-sel eukaryotik ini ada berbagai jenis organel yang memiliki bentuk dan fungsi yang khas. Ini tersuspensi di dalam sitosol ya. Struktur membran ini, artinya struktur yang dibatasi oleh membran ini biasanya tidak ditemukan pada hampir semua sel-sel prokaryotik. Ini salah satu perbedaan lain dari sel prokaryotik dan eukaryotik ya. Nah, meskipun demikian, ketiadaan organel-organel yang dibatasi oleh membran pada prokaryotik itu bukan berarti bahwa sitoplasma pada prokaryotik tidak mirip dengan sup. Sebagai contoh misalkan beberapa prokariot ini berisi daerah-daerah yang dibatasi oleh protein, itu bukan membran. Dan di dalamnya itu terjadi reaksi-reaksi yang khusus. Itu contohnya ya. Sel-sel karyotik itu secara umum memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan sel-sel prokaryotik ya. Pada gambar 6.2 di atas kita bisa melihat bagaimana perbandingan sel dibandingkan objek-objek lainnya ya. Ukuran ini merupakan ciri umum dari struktur sel yang berhubungan dengan fungsi. Nah, sementara bahan-bahan logistik yang diperlukan untuk metabolisme seluler ini dibatasi oleh ukuran sel. Pada batasan yang lebih kecil, lebih rendah, yang diameternya ada di antara 0,1 sampai dengan 1,0 mikrometer. Ini contohnya adalah bakteri Mycoplasma. Ini mungkin bakteri sel yang paling kecil yang kita ketahui ya. Nah, Mycoplasma ini mungkin adalah paket-paket yang paling kecil dalam tanda kutip ya, yang cukup memiliki daya yang cukup untuk memprogram metabolisme dan enzim serta perlengkapan sel lainnya untuk melakukan aktivitas yang diperlukan sehingga sel mampu mempertahankan kehidupannya dan melakukan kegiatan reproduksi. Nah, bakteri-bakteri biasanya itu ukurnya itu antara 1 sampai 5 milimikron diameternya itu. Kurang lebih 10 kali dari ukuran Mycoplasma. Nah, sel-sel eukaryotik umumnya ukurnya itu antara 10 sampai 100 mikrometer dalam diameternya itu ya. Nah, perlengkapan metabolik juga menentukan batas teratas teoritis ya pada ukurannya. Dan ini praktis untuk sebuah sel tunggal. Sementara itu pada perbatasan setiap sel itu ada membran plasma yang fungsinya sebagai penghalang yang selektif yang mampu melewatkan oksigen, nutrien, dan sampah yang cukup. Dan ini mampu untuk melayani kebutuhan seluruh sel ya. Gambar 6.6 di sini bisa melihat bagaimana peranan membran ya. Untuk setiap mikrometer luas membran itu hanya sejumlah kecil bahan-bahan tertentu yang dapat melewati per detiknya ya, membran maksudnya. Sehingga rasio permukaan ini rasio permukaan terhadap volume itu sangat kritis ya.
Nah, sebagai sebuah sel yang atau bagian dari sel, objek sel yang lainnya meningkat di dalam ukurannya, maka ketika sebuah sel meningkat dalam ukuran, maka luas permukaannya itu tumbuh secara proporsional, lebih kecil dibanding dengan volume. Jadi luas ini proporsional terhadap dimensi linear dari kubus, dari kotak maksudnya. Sementara volume ini proporsional dengan dimensi linear dari kubusnya ya. Jadi sel yang lebih kecil itu memiliki rasio luas permukaan terhadap volume lebih besar. Ini perbandingan perhitungan dari dua sel di dalam gambar 6.7 di sini akan memahami lebih jauh pada kita bagaimana pentingnya sel berukuran kecil hubungannya dengan peningkatan rasio luas permukaan terhadap volume. Nanti kita lihat bahas di sini ya. Nah, latihan-latihan juga di sini yang bersifat keterampilan IPA ini bisa memberikan kesempatan untuk menghitung volume dan luas permukaan pada sel yang aktual. Ini misalkan pada sel ragi ya, di gambar di kegiatan ini di bawah nanti kita lihat. Nah, kebutuhan untuk area permukaan yang lebih besar atau cukup besar ini bisa mengakomodasi volume, membantu menjelaskan ukurannya mikroskopik pada kebanyakan sel yang memiliki bentuk panjang dan narrow, sempit. Contohnya misalkan pada sel saraf ya. Nah, organisme yang lebih besar biasanya umumnya tidak memiliki sel yang lebih besar dibanding organisme yang lebih kecil. Jadi misalkan gajah atau manusia itu tidak dibangun oleh satu sel, tapi justru oleh jutaan atau miliaran sel ya. Ya, ini mereka tentunya sederhananya memiliki lebih banyak sel. Hal kenapa demikian ya? Di poin kegiatan 6.7 ini kita bisa melihat bahwa rasio area permukaan terhadap volume itu sangat penting dalam mengatur keluar masuknya bahan yang dibutuhkan selama kegiatan hidupnya ya. Jadi rasio yang cukup tinggi dari luas permukaan terhadap volume itu penting, sangat penting sekali di dalam sel yang melakukan pertukaran yang banyak tentang materi yang ada di sekitarnya ya. Jadi ini transportasinya gitu. Contohnya misalkan pada beberapa sel-sel usus itu kita lihat pada beberapa selnya itu ada upaya untuk melakukan peningkatan luas rasio luas permukaannya itu dengan membentuk tonjolan-tonjolan tipis yang disebut dengan pili. Kita perhatikan gambar 6.6, ini adalah membran plasma. Membran plasma dan organel-organel yang bermembran ini terdiri dari fosfolipid berlapis ganda, double layer, bilayer fosfolipid, dengan berbagai jenis protein yang menempel atau tertanam di dalam lapisan ini. Nah, bagian yang hidrofobik, takut dengan air dari fosfolipid ini, dan membran protein ditemukan di bagian dalam membran. Jadi yang fosfolipid ini yang takut dengan air hidrofobik ini ada pada bagian ini yang kuning-kuning ini, menjauhi air. Sementara yang hidrofilik atau bagian yang kontak dengan cairan yang ada di dalam ruangan sel ya. Nah, karbohidrat atau rantai karbohidrat sendiri itu bisa menempel pada bagian protein kayak ini di sini, ininya. Atau lipid biasanya ada pada bagian permukaan luar dari membran plasma. Nah, ada dua gambar di sini, A dan B di sini. Ini adalah gambaran dari membran plasma yang diwarnai melalui TEM atau transmission
elektron mikroskop ya. Nah, ini tampak di sini membran plasma ini ada dua lapis, lapisan gelap gitu ya, yang dipisahkan oleh lapisan yang berwarna emas. Nah, ini yang sebelum diperbesar. Ini bagian luar sel dan ini bagian sitoplasma. Yang ini ya. Ini ukurannya kita lihat di sini sampai 0,04 mikron ya. Ukuran di sini jaraknya. Nah, kalau ini kita perbesar, diambil kotak, kita akan tampak seperti ini atau kita dapat melihat penampakan seperti ini. Nah, ini kita lihat strukturnya. Ini adalah yang kuning dan ini bulatannya seperti telur. Ini adalah bagian fosfolipid sampai ke ada warna kuning dua itu keemasan. Ini kumpulan dari fosfolipid. Nah, bagian kuning ini atau emas ini merupakan bagian yang hidrofobik ya. Jadi menjauhi air. Sedangkan yang ini itu langsung bisa melakukan kontak dengan air, hidrofiliknya ini. Nah, di dalam lapisan bilayer protein ini, fosfolipid ini ada protein-protein, bisa yang tertanam, embedded, atau dia menempel. Ini menempel di sini ya. Nah, kemudian karbohidrat biasanya menempel pada bagian protein di sini. Oke, jadi ini adalah struktur dari membran ketika diperbesar dengan menggunakan mikroskop elektron ya, pakai transmission ya. Mari kita lihat sekarang di gambar 6.7 ya. 6.7. Kita akan melihat bagaimana hubungan geometris antara luas permukaan dengan volume ya. Nah, pada diagram ini sel ini digambarkan sebagai sebuah kubus ya. Dan kita menggunakan di sini satuan panjang bebas ya, sembarang saja. Dan kita coba akan mengkalkulasi luas permukaan sel, kemudian volume dan rasio luas permukaan terhadap volume ya. Ini satuan di sini kita pakai unit saja. Misalkan untuk luas pakai unit kuadrat 2, sedangkan untuk volume unit pangkat 3 seperti itu ya. Nah, rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi itu akan mampu memfasilitasi pertukaran materi antara sel dengan lingkungannya. Kita akan melihat bagaimana pengaruh dari peningkatan rasio luas permukaan terhadap volume itu akan mempengaruhi kemampuan sel dalam melakukan transportasi materi dari luar ke dalam ya. Nah, ada 3 buah kubus di sini dengan ukuran sembarang. Ini ada 1 unit, 5 unit, 1 unit ya, sama dengan ini. Nah, apa perbedaan ketiga kubus ini kalau kita hitung rasio luas permukaannya? Tapi di sini kita bisa melihat bahwa peningkatan luas permukaan atau luas permukaan meningkat sementara total volume relatif konstan di sini ya. Untuk 2 ini nih, kita lihat perbedaannya apa nanti. Nah, kita di sini ada tabel menunjukkan hitungan antara luas permukaan, volume dan rasio luas permukaan terhadap volume ya. Nah, untuk setiap kubusnya di sini kita lihat total area permukaan, luas permukaan di sini. Ini rumusnya tinggi kali lebar kali satu sisi ya. Ada 6 sisi, ada jumlah selnya berapa. Di sini kita peroleh ada 6 di sini ya. Karena di sini satu sisinya 1, ada 6 sisi berarti 6 ya. Yang ini masing-masing sisi ada 25 luasnya, kali 6 berarti 150. Nah, ini kita dengan cara yang sama kita dapatkan di sini ada 750 unit persegi ya. Nah, itu ya. Luasnya. Luas permukaannya. Untuk volume totalnya untuk yang kubus ini 1. 1 kali 1 ya 1 ya. Yang ini adalah 125. Dan yang ketiga juga sama 125 unit pangkat 3 ya. Nah, ini jadi di sini sama luasnya. Meskipun nantinya berbeda ya potongannya. Nah, kita lihat bagaimana rasio luas permukaan terhadap volume untuk ketiga kubus ini.
Nah, untuk yang pertama ini rasio luas permukaan terhadap volume ini 6/1 berarti 6. Yang kedua ini 150/125 ini 1,2. Nah, sementara yang dengan volume yang sama di sini, tapi kalau kita lihat luas rasionya di sini 750 dibagi 125 ini hasilnya 6. Jadi pada volume yang sama tapi luas permukaan yang berbeda ini menghasilkan rasio yang berbeda pula gitu ya. Jadi kita lihat di sini semakin kecil atau semakin besar luas permukaannya, maka di sini semakin meningkat rasionya gini ya itunya. Nah, ini jawaban atau penjelasan mengapa sel itu harus berukuran kecil. Karena dengan berukuran kecil maka luas rasio luas permukaan terhadap volume itu akan semakin meningkat. Ini terbukti dengan dua kubus yang sama volumenya tapi berbeda dalam ukuran setiap kotaknya gitu.